Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang kebun mangga sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Dan membahas tentang kebun mangga sebetulnya kita ingin tahu bagaimana sih orang Indonesia sampai saat ini mengelola mangga dalam skala yang besar yang kita biasa kenal dengan kebun mangga. Kebanyakan kebun mangga ternyata kalau di daerah Jawa ditempatkan di daerah yang lahannya itu kurang produktif. Kenapa? Karena tanaman ini akan bersaing dengan tanaman-tanaman semusim yang jauh lebih menjanjikan buat petani dari segi intensitas penerimaan atau pendapatan. Dan oleh karena itu mereka memanfaatkan banyak tanah yang tidak produktif di lereng-lereng gunung untuk dijadikan sebagai areal produksi tanaman mangga. Dan hasilnya seperti ini. Kenapa tanaman ini menjadi sangat tidak terawat? Pertama ya karena kondisi lahannya juga tidak memungkinkan untuk bisa dipelihara secara intensif. Yang kedua, pada tanah yang berlereng seperti ini, tinggi permukaan air tanahnya jadi cenderung lebih dalam. Akibatnya tanaman akan sulit memperoleh air yang cukup untuk bisa hidup dengan baik dan menghasilkan produksi yang optimal. Selain itu juga sering tanaman di banyak petani mangga ditanam secara tumpang sari atau multikultur, di mana bercampur dengan banyak tanaman lain. Problemnya adalah beberapa tanaman yang lain justru akan memberikan kontribusi yang buruk sebagai inang bagi bermacam-macam hama dan penyakit bagi tanaman mangga. Dan ini sering tidak disadari dan hal ini memberikan resiko yang tinggi serta memberikan probabilitas yang buruk untuk produksi maupun produktivitas dari petani mangga. Selain itu juga kebanyakan memang tanaman mangga hanya dibudidayakan di pekarangan maupun di pinggir-pinggir jalan, dan ini tentunya tidak dibudidayakan secara optimal. Walaupun demikian, ada beberapa kebun yang sudah memiliki penataan yang baik seperti kebun yang saya tunjukkan ini. Di sini jelas kebun ini memang menginginkan ukuran tanaman mangga yang besar dengan jarak tanam yang cukup jauh dan tajuk yang ukuran kanopi yang juga besar. Selain itu juga ada banyak kebun modern saat ini yang memiliki jarak tanam yang lebih rapat. Mereka di sini menggunakan drip untuk sistem pengairan dan itu menjamin mangga untuk memperoleh secara rutin pengairan yang cukup untuk pertumbuhannya. Jadi tantangan mangga kita dari segi pengelolaan kebun adalah pada bagaimana melakukan proses budidaya dalam kebun yang terintegrasi dengan teknologi yang memadai untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Selain itu, kita juga punya problem di panen dan pasca panen mangga. Kebanyakan pasca panen mangga adalah diperuntukkan bagi pasar domestik, tapi tidak sedikit juga diperuntukkan untuk pasar ekspor. Untuk pasar ekspor, tentunya mereka sudah punya standar yang jelas tentang kualitas buah seperti yang ada di gambar ini. Jadi buahnya terlihat bagus dengan standar pengemasan yang sudah sesuai dengan permintaan dari konsumen. Berbeda dengan untuk pasar domestik yang biasanya hanya diperlakukan seperti ini. Adik-adik, sengaja gambar ini saya ambil untuk menunjukkan ada satu problematik penting dari sistem panen dan pasca panen tanaman mangga yang dilakukan petani, yaitu petani tidak dengan baik mengelola buah setelah panen. Kebanyakan buah itu dipanen dan langsung dikemas di dalam kebun. Jadi setelah selesai dipanen seperti ini di kebun langsung dikemas. Problemnya adalah mangga ini waktu dipanen, pertama kali dipanen itu dia menghasilkan getah ya. Dan getahnya itu bukan mengalir atau menetes tapi menyembur ya kalau waktu dicabut. Nah ini coba kita lihat, perhatikan waktu ditarik tangkainya, maka nah itu getahnya menyembur ya, jadi bukan meleleh tapi menyembur. Kita coba lihat satu kali lagi. Siang hari, jadi tekanan hidrologis di dalam tanaman mangganya tinggi, maka waktu dicabut buahnya dia akan menyembur keluar. Jadi saya akan masukkan videonya bagaimana tanaman mangga menyembur. Nah,
Akibatnya setelah dipanen lalu ditumpuk begini saja, maka mangga itu bercampurlah dengan getahnya, dan itu secara langsung merusak kulit mangga. Ini seperti ini, kerusakan kulit mangganya tinggi, dan itu sebetulnya bisa dihindari. Dan ini adalah praktek yang sering merugikan petani sendiri, karena kualitas yang rendah mengakibatkan harga yang mereka terima juga cenderung rendah, dan ini merupakan tantangan. Jadi sebetulnya pasar kita untuk masuk ke konsumen yang mampu membeli lebih mahal itu sebenarnya ada, hanya saja sering petani kita justru tidak bisa mendeliver produk yang punya kualitas yang baik. Jadi ini merupakan tantangan yang harus dipecahkan dari sistem budidaya tanaman mangga yang ada di Indonesia saat ini. Jadi itulah kira-kira sistem budidaya tanaman mangga mulai dari penanaman hingga panen. Semoga ini memberikan manfaat buat kalian dan dapat menjadi inspirasi buat kalian untuk bagaimana mengembangkan teknologi dalam budidaya tanaman buah. Terima kasih.